Hakim menolak nota keberatan Ahok dan kuasa hukum. Selanjutnya sidang akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian pada 3 Januari 2017 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12. Saudara ya, perhatikan ya, tidak perlu dikomentari. Kami ulangi. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12 garing 2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537 Pit B garing 2016 garing PN.JKT.UT atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami Wiarso Budi Sanjarto SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, Jupriyadi SH.M.Hums, Abdul Rosad SH, Yosef P. Rahantoknam SH, dan Iwayan Wiryana SH masing-masing selaku hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hajar Erni SH, Yosef Prion SH dan... Ya pemirsa, untuk membahas kasus mengawal sidang Ahok ini sudah hadir pengamat hukum, ada Pak Ahyar Salmi di sini bersama saya. Dan Pak Salmi, tadi kita sudah melihat bahwa putusan dari Majelis Hakim sudah diputuskan lewat jam 10.05 bahwa menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya. Tadi pada saat kuasa hukum sempat Majelis Hakim sempat menolak, bahkan sempat memperingatkan terdakwa. Itu ada itikat seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya, ini kan yang mengikat itu adalah keputusan pengadilan. Ya. Itu mengikat. Tadi kalau diputuskan perkara lanjut, artinya kan memang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, eksepsi atau keberatan yang dikemukakan baik oleh terdakwa maupun juga penasihat hukumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus menghormati keputusan pengadilan ini. Tadi saya tidak tahu persis siapa yang diingatkan oleh Pak Majelis tadi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi ketika hakim membacakan keputusan. Tidak boleh ada interupsi di situ. Kalau itu dilakukan, kalau hakim merasa terganggu, bisa saja ini akan beralih kepada contempt of court. Bisa di situ. Nah, oleh karena itu saya kira kita menghimbau masyarakat, ketika hakim membacakan keputusan, kita harus dengan hikmat mendengarkan. Tinggal kita menilai apakah argumentasi atau pertimbangan hukum dari majelis untuk menerima atau menolak sesuatu eksepsi seseorang itu ada reasoningnya atau tidak. Jadi bukan untuk kita komentarin ketika yang mulia itu membacakan keputusan. Betul. Nah, tadi Majelis Hakim Pak Abdul Rosad juga sempat membacakan putusan selanya, diantaranya adalah keberatan Ahok hanya bersifat formal dan tidak berkaitan dengan perkara. Apakah ini yang membuat nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya ditolak menjadi salah satu landasan dasar, begitu Pak Ahyar? Kalau seperti itu pertimbangan majelis, tentu iya. Karena mengenai masalah eksepsi ini, apakah dakwaan jaksa itu sudah mempunyai dasar hukum atau tidak, sesuai atau tidak dengan KUHP? Ada tidak si terdakwa identitasnya, kronologis kejadian, pasal yang didakwakan. Kalau itu sudah cukup di dalam dakwaan ini itu tidak harus lengkap. Karena kelengkapannya itu nanti bisa di ujungnya itu ketika tuntutan atau requisitor si jaksa. Setelah begitu dakwaan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP yang saya katakan tadi, siapa terdakwa, identitas,
kronologis kejadian, kapan kejadian, di wilayah mana kejadian itu, kira-kira ada tidak pasal berapa yang mungkin dengan kejadian itu didakwakan. Itu sudah cukup. Nah, kecuali itu tidak, itu bisa diterima oleh hakim. Nah, ternyata kan hakim berpendapat, menurut emak saya, walaupun saya tidak mendengar secara 100%, apakah hakim tadi di dalam pertimbangan sudah mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah KUHP? Tentu pasti, karena ini ada perintah untuk melanjutkan pemeriksaan saksi, berarti majelis hakim berpendapat dakwaan itu sudah sesuai dengan KUHP, sudah cukup untuk memeriksa seseorang apakah dia akan bersalah atau tidak. Yang lebih penting kan nantinya, bukan di dalam eksepsi. Eksepsi ini lebih kepada segi formalitas. Kalaupun itu salah, katakan dakwaan si jaksa ini, bukan berarti dia orang ini akan bebas. Tidak. Dia bisa saja dibuat lagi dakwaan yang baru untuk menyempurnakan apa yang dianggap keliru itu. Ternyata di dalam kasus ini majelis hakim berpendapat, terlepas kita setuju atau tidak dengan pendapat hakim, harus dijalanin dulu proses selanjutnya. Walaupun tadi majelis hakim juga sempat memperingatkan begitu terdakwa terkait dengan putusan yang diberikan. Terdakwa sempat diperingatkan. Ini menjadi salah satu landasan dasar juga untuk menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya? Saya kira tidak. Kalau ini kan sudah ada putusan. Tadi kan hakim sudah ada konsep putusannya, itu sudah ada. Tinggal membacakan, sudah ada itu. Tinggal ketika majelis, mungkin saja, saya tidak mendengar juga. Kenapa? Dan siapa yang diperingatkan oleh hakim, saya juga tidak tahu persis. Dan kenapa diperingatkan, nggak tahu persis. Oke. Ya, tadi majelis hakim juga jadi itu bukan jadi alasan kenapa ditolak atau tidaknya. Ini sudah ada putusan itu, sudah diputuskan oleh majelis itu. Oke, jadi memang keputusan soal itu memang sudah dibuat. Sudah dibuat, tinggal membacakan saja. Mungkin saat membacakan itu tadi, sehingga mungkin perlu memperingatkan siapa, saya nggak tahu persis siapa tadi. Oke, nah ketika tadi poin-poin salah satu penyidikan terlalu cepat, nota keberatan Ahok bukan keberatan yang dimaksud oleh KUHP, ini juga menjadi landasan dasar juga begitu ya Pak Aher ya. Iya. Dan ketika nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukum ditolak, Ahok dan juga kuasa hukumnya berhak untuk mengajukan hukum lanjutan begitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu cara untuk kuasa hukum dan juga Ahok mengajukan kemenangan pada sidang berikutnya begitu? Pada pemeriksaan saksi? Enggak, itu belum. Besok itu kan diperiksa dulu saksi. Pemeriksaan tahap besok itu adalah tahap pembuktian sebetulnya. Yang kemarin itu masih tahap dakwaan. Ada eksepsi. Kemudian ada putusan setelah, kemudian kita masuk kepada tahap pembuktian. Pembuktian ini selalu diberikan pertama kali kepada yang mendakwa. Pihak pertama yang mendakwa, dalam ini adalah jaksa penuntut umum, dikasih kesempatan dia untuk membuktikan. Sesuai dengan KUHP itu kan saksi itu ada saksi, alat bukti maksud saya, ada saksi, ada ahli, ada surat. Nanti ini yang dikemukakan dulu. Begitu selesai nanti penuntut umum diberi kesempatan pihak terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, bahwa dia tidak bersalah. Nah nanti kemudian di ujungnya itu nanti ada, apakah jaksa penuntut umum ini yakin tidak dengan dakwaannya ini, terdakwa ini memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Dalam hal ini adalah pasal 156A yang kemudian diikuti oleh pasal 156 KUHP. Kalau jaksa penuntut umum yakin yang bersangkutan memenuhi unsur, maka dia akan dituntut berapa tahun. Kalau tidak, dia akan minta hakim membebaskan. Ketika jaksa penuntut umum yakin atau tidak Ahok terkena 156 dan 156A, ada satu pengamat hukum melihatnya apakah Ahok juga mendapatkan kejaran hukum 156 dan 156A? Anda melihatnya? Ya sekarang kan sedang diproses itu. Yang primernya adalah, ini kelihatan dakwaannya adalah berlapis, primer dan subsidiar. Primernya 156A, karena itu sanksinya yang primer itu harus yang lebih berat. Ya, ancaman pidana 156A itu adalah 5 tahun. Kalau 156 adalah 4 tahun, itu dulu.
Kalau ini terbukti, yang kedua nggak perlu dibuktikan. Oke, berarti hanya satu landasan hukum saja, pasal Salah satu, ini dipilih nanti salah satu di antara yang kedua itu. Jadi Ya, itu tidak yang ketemu tertinggi, lagi. begitu. Yang tertinggi dulu dibuktikan. Nah, susunan saya nggak membaca dakwaan, tetapi susunan dalam primer itu yang pertama itulah yang terberat dulu. Kemudian yang lebih ringan ancaman hukumannya. Oke, ketika kita melihat isi dari pasal 156 KUHP bahwa pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dikenakan pada siapa saja yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Apakah ini sudah memasuki kriteria yang Ahok lakukan di Kepulauan Seribu tersebut? Anda melihatnya? Ini yang akan diuji. Saya tidak akan mau menjawab saat sekarang karena ini baru besok saksikan. Ada nggak dua alat bukti? Kemudian apakah nanti yang ujungnya adalah hakim? Ketika ada dua alat bukti, apakah video tersebut tidak bisa menjadi bukti kuat begitu? Itu kan di mana hakim mendudukkan sekarang video itu sebagai alat bukti. Kalau kita lihat di dalam kasus Jessica kemarin, hakim menempatkan ini kan barang bukti nih video ini. Dia menempatkan kemarin itu adalah di petunjuk. Kita lihat juga apakah akan diikuti majelis yang kemarin di petunjuk nanti atau di mana? Apakah itu dikatakan di dalam surat? Surat ini kan bisa juga elektronik sekarang. Apa posisi dari video ini nanti? Kalau yang kemarin CCTV kasus Jessica itu ditempatkan sebagai petunjuk oleh majelis yang menangani kasus Jessica. Ini kita lihat aja nanti. Di mana ditempatkan oleh majelis hakim. Kalau Anda melihatnya, apakah ini juga bisa menjadi salah satu landasan dasar untuk menjerat Ahok dengan pasal 156A? Tentu. Berarti sudah cukup kuat begitu bukti berupa video. Kuat dan tidaknya kan hakim yang menilai nanti. Ini kan yang dibawa oleh jaksa penuntut umum kan disampaikan semua itu barang-barang bukti kan. Ini yang itulah landasannya dibawa ke sana. Nanti akan dinilai bagaimana pendapat. Itu akan panjang lagi mungkin perdebatannya. Ini apakah asli video atau tidak segala macam, mungkin banyak lagi perdebatan di situ seperti kasus yang ada di CCTV ketika Jessica. Tetapi pada akhirnya adalah hakim keyakinannya dia dan di mana akan ditempatkan oleh hakim nanti di dalam alat buktinya 184 KUHP itu. Ya Pak Aryan, tadi Ahok dan juga kuasa hukumnya akan mempertimbangkan putusan dari majelis hakim. Kira-kira putusan seperti apa yang bisa memperkuat atau meringankan hukuman yang dikenakan oleh Basuki Cahayapurnama? Saya tidak bicara dulu memperkuat atau meringankan hukuman ya. Ini kan belum, kita harus juga memakai secara hukum itu azas praduga tidak bersalah. Begitu belum diketok oleh hakim seseorang yang belum mempunyai kekuatan yang tetap, itu orang itu dianggap belum bersalah secara hukum seperti itu. Nanti kita lihat saja ini. Nanti kita masih harus menunggu. Masih panjang perjalanan lagi ini, harus bersabar masyarakat. Tentu kita ingin kalau ada orang yang salah dihukum, kalau nggak bersalah tidak dihukum, kan begitu. Itulah keadilan kan. Nah ini semua pihak menuntut keadilan. Yang memberikan keadilan itu adalah majelis. Mudah-mudahan majelis bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam kasus itu, yang kita harap, itu yang harus kita kawal bersama-sama. Kita berharap bahwa majelis hakim memberikan yang seadil-adilnya begitu. Apakah walaupun memang sudah diketuk palu bahwa nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukum ditolak, pada sidang kedua Ahok sempat membacakan surat keberatannya hingga mengeluarkan air mata begitu, dan pada akhirnya bahwa hukum tetap ditolak begitu ya. Tetap berarti apakah itu tidak bisa menguatkan bahwa Basuki Cahayapurnama sudah meminta maaf begitu sebelumnya dan pada akhirnya juga tetap ditolak begitu? Apa itu tidak bisa meringankan begitu? Nah ini belum bicara masalah hukuman, sekali lagi baru melihat ini dakwanya udah oke nggak, udah memenuhi syarat nggak, udah iya. Nanti terbukti atau tidak dia bersalah di dalam pembuktian ini yang akan kita lihat. Kalau sekiranya nggak bersalah terbukti, dia harus dibebaskan, dituntut bebas oleh jaksa. Kalau jaksa yakin ini terbukti unsur, dia dituntut berapa hukuman. Hakimlah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ahok yang di dalam persidangan-persidangan yang tadi ditolak, mungkin nanti bisa saja lagi dikemukakan ketika pledoi atau pembelaan nanti di dalam persidangan. Betul, berarti untuk mengetahui hukuman atau tidak masih terlalu dini kita sekarang. Orang alat bukti aja belum diperiksa, baru akan diperiksa. Yang firm sekarang ini adalah
dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat untuk diproses selanjutnya. Itu sudah diputus. Ya. Dan pemirsa, kami juga oleh Kementerian Kesehatan adalah kurang dari 200. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik dilaporkan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember. Dengan membawa bukti berupa rekaman video, sejumlah mahasiswa dari pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI mendatangi kantor SPKT Polda Metro Jaya. Mereka menilai tindakan Habib Rizik sangat intoleran terhadap keberagaman yang berada di Republik Indonesia. Ketua Umum PPPMKRI Angelo Wakekako berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan memeriksa Habib Rizik. Mereka juga melaporkan Ahmad Fauzi dan Sayarea sebagai pemilik akun yang menyebarkan video atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Hari ini pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kita melaporkan 3 terlapor hari ini. Yang pertama, Saudara Habib Rizik Syihab terkait dengan dugaan penistaan agama, khususnya kepada umat Kristiani pada ceramah beliau di Pondok Kelapa pada tanggal 25 kemarin yang menyatakan bahwa kalau Tuhan itu beranak, terus bidannya siapa? Dan di situ kita temukan banyak gelak tawa dari jemaat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jujur, sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kami merasa terhina, merasa tersakiti dengan ungkapan kebencian yang dilakukan oleh Saudara Habib Rizik Syihab ini. Dan ini sebenarnya mencerminkan terkait dengan tidak adanya toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia yang selama ini dipupuk oleh kemukakan baik oleh terdakwa maupun juga penasihat hukumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus menghormati keputusan pengadilan ini. Tadi saya tidak tahu persis siapa yang diingatkan oleh Pak Majelis tadi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi ketika hakim membacakan keputusan. Tidak boleh ada interupsi di situ. Kalau itu dilakukan, kalau hakim merasa terganggu, bisa saja ini akan beralih kepada contempt of court. Bisa di situ. Nah, oleh karena itu saya kira kita menghimbau masyarakat ketika hakim membacakan keputusan, kita harus dengan hikmat mendengarkan. Tinggal kita menilai apakah argumentasi atau pertimbangan hukum dari majelis untuk menerima atau menolak sesuatu eksepsi seseorang itu ada reasoningnya atau tidak. Jadi bukan untuk kita komentari ketika yang mulia itu membacakan keputusan. Betul. Nah, tadi majelis hakim Pak Abdul Rosa juga sempat membacakan putusan selanya, diantaranya adalah keberatan Ahok hanya bersifat formal dan tidak berkaitan dengan perkara. Apakah ini yang membuat nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya ditolak menjadi salah satu landasan dasar, begitu, Pak Ahyar? Kalau seperti itu pertimbangan majelis, tentu iya. Karena mengenai masalah eksepsi ini, apakah dakwaan jaksa itu sudah mempunyai dasar hukum atau tidak, sesuai atau tidak dengan KUHP? Ada tidak si terdakwa identitasnya, kronologis kejadian, pasal yang didakwakan. Kalau itu sudah cukup di dalam dakwaan ini itu tidak harus lengkap. Karena kelengkapannya itu nanti bisa di ujungnya itu ketika tuntutan atau requisitor si jaksa. Setelah begitu dakwaan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP yang saya katakan tadi, siapa terdakwa, identitas, kronologis kejadian, kapan kejadian, di wilayah mana kejadian itu, kira-kira ada tidak pasal berapa yang mungkin dengan kejadian itu didakwakan, itu sudah cukup. Nah, kecuali itu tidak, itu bisa diterima oleh hakim. Nah, ternyata kan hakim berpendapat, menurut emak saya, walaupun saya tidak mendengar secara 100%, apakah hakim tadi di dalam pertimbangan sudah mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum ini sudah sesuai dengan hukum yang dikasih kesempatan dia untuk membuktikan
sesuai dengan KUHP itu kan saksi itu ada saksi, alat bukti maksud saya, ada saksi, ada ahli, ada surat. Nanti ini yang dikemukakan dulu. Begitu selesai nanti penuntut umum diberi kesempatan pihak terdakwa untuk membuktikan sebaliknya bahwa dia tidak bersalah. Nah nanti kemudian di ujungnya itu nanti ada apakah jaksa penuntut umum ini yakin tidak dengan dakwaannya ini, terdakwa ini memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Dalam hal ini adalah pasal 156A yang kemudian diikuti oleh pasal 156 KUHP. Kalau jaksa penuntut umum yakin yang bersangkutan memenuhi unsur, maka dia akan dituntut berapa tahun. Kalau tidak, dia akan minta hakim membebaskan. Ketika jaksa penuntut umum yakin atau tidak Ahok terkena 156 dan 156A, ada satu pengamat hukum melihatnya apakah Ahok juga mendapatkan kejaran hukum 156 dan 156A? Anda melihatnya? Ya sekarang kan sedang diproses itu. Yang primernya adalah, ini kelihatan dakwaannya adalah berlapis, primer dan subsidiar. Primernya 156A, karena itu sanksinya yang primer itu harus yang lebih berat. Ya, ancaman pidana 156A itu adalah 5 tahun. Kalau 156 adalah 4 tahun. Itu dulu. Kalau ini terbukti, yang kedua nggak perlu dibuktikan. Berarti hanya satu landasan hukum saja, pasal salah satu. Ini dipilih nanti salah satu di antara yang kedua itu. Jadi tidak yang tertinggi, begitu. Yang tertinggi dulu dibuktikan. Nah, susunan saya nggak membaca dakwaan, tetapi susunan dalam primer itu yang pertama itulah yang terberat dulu. Kemudian yang lebih ringan ancaman hukumannya. Ketika kita melihat isi dari pasal 156A KUHP bahwa pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dikenakan pada siapa saja yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Apakah ini sudah memasuki kriteria yang Ahok lakukan di Kepulauan Seribu tersebut? Anda melihatnya? Ini yang akan diuji. Saya tidak akan mau menjawab saat sekarang karena ini baru besok saksikan. Ada nggak dua alat bukti? Kemudian apakah nanti yang ujungnya adalah hakim? Ketika ada dua alat bukti, apakah video tersebut tidak bisa menjadi bukti kuat begitu? Itu kan di mana hakim mendudukkan sekarang video itu sebagai alat bukti. Kalau kita lihat di dalam kasus Jessica kemarin, hakim menempatkan ini kan barang bukti nih video ini. Dia menempatkan kemarin itu adalah di petunjuk. Kita lihat juga apakah akan diikuti majelis yang kemarin di petunjuk nanti atau di mana? Apakah itu dikatakan di dalam surat? Surat ini kan bisa juga elektronik sekarang. Apa posisi dari video ini nanti? Kalau yang kemarin CCTV kasus Jessica itu ditempatkan sebagai petunjuk oleh majelis yang menangani kasus Jessica. Ini kita lihat aja nanti. Di mana ditempatkan oleh majelis hakim. Kalau Anda melihatnya, apakah ini juga bisa menjadi salah satu landasan dasar untuk menjerat Ahok dengan pasal 156A? Tentu. Berarti sudah cukup kuat begitu bukti berupa video. Kuat dan tidaknya kan hakim yang menilai nanti. Ini kan yang dibawa oleh jaksa penuntut umum kan disampaikan semua itu barang-barang bukti kan. Ini yang itulah landasannya dibawa ke sana. Nanti akan dinilai bagaimana pendapat. Itu akan panjang lagi mungkin perdebatannya. Ini apakah asli video atau tidak segala macam, mungkin banyak lagi perdebatan di situ seperti kasus yang ada di CCTV ketika Jessica. Tetapi pada akhirnya adalah hakim keyakinannya dia dan di mana akan ditempatkan oleh hakim nanti di dalam alat buktinya 184 KUHP itu. Ya Pak Aryan, tadi Ahok dan juga kuasa hukumnya akan mempertimbangkan putusan dari majelis hakim. Kira-kira putusan seperti apa yang bisa memperkuat atau meringankan hukuman yang dikenakan oleh Basuki Cahayapurnama? Saya tidak bicara dulu memperkuat atau meringankan hukuman ya. Ini kan belum, kita harus juga memakai secara hukum itu azas praduga tidak bersalah. Begitu belum diketok oleh hakim seseorang yang belum mempunyai kekuatan yang tetap, itu orang itu dianggap belum bersalah secara hukum seperti itu. Nanti kita lihat saja ini. Kita masih harus menunggu. Masih panjang perjalanan lagi ini, harus bersabar masyarakat. Tentu kita ingin kalau ada orang yang salah
dihukum. Kalau nggak bersalah, tidak dihukum, kan begitu. Itulah keadilan, kan. Nah, ini semua pihak menuntut keadilan. Yang memberikan keadilan itu adalah majelis. Mudah-mudahan majelis bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam kasus itu, yang kita harap, itu yang harus kita kawal bersama-sama. Kita berharap bahwa majelis hakim memberikan yang seadil-adilnya begitu. Apakah walaupun memang sudah diketuk palu bahwa nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukum ditolak, pada sidang kedua Ahok sempat membacakan surat keberatannya hingga mengeluarkan air mata. Berlaku dalam hal ini adalah KUHP. Tentu pasti, karena ini ada perintah untuk melanjutkan pemeriksaan saksi, berarti majelis hakim berpendapat dakwaan itu sudah sesuai dengan KUHP, sudah cukup untuk memeriksa seseorang apakah dia akan bersalah atau tidak. Yang lebih penting kan nantinya, bukan di dalam eksepsi. Eksepsi ini lebih kepada segi formalitas. Kalaupun itu salah, katakan dakwaan si jaksa ini, bukan berarti dia orangnya akan bebas. Tidak. Dia bisa saja dibuat lagi dakwaan yang baru untuk menyempurnakan apa yang dianggap keliru itu. Ternyata di dalam kasus ini majelis hakim berpendapat terlepas kita setuju atau tidak dengan pendapat hakim, harus dijalanin dulu proses selanjutnya. Walaupun tadi majelis hakim juga sempat memperingatkan begitu terdakwa terkait dengan putusan yang diberikan. Terdakwa sempat diperingatkan. Ini menjadi salah satu landasan dasar juga untuk menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya? Saya kira tidak. Kalau ini kan sudah ada putusan. Tadi kan hakim sudah ada konsep putusannya, itu sudah ada. Tinggal membacakan, sudah ada itu. Tinggal ketika majelis, mungkin saja, saya tidak mendengar juga. Kenapa? Dan siapa yang diperingatkan oleh hakim, saya juga tidak tahu persis. Dan kenapa diperingatkan, nggak tahu persis. Oke. Ya, tadi majelis hakim juga jadi itu bukan jadi alasan kenapa ditolak atau tidaknya. Ini sudah ada putusan itu, sudah diputuskan oleh majelis itu. Oke, jadi memang keputusan soal itu memang sudah dibuat. Sudah dibuat, tinggal membacakan saja. Mungkin saat membacakan itu tadi, sehingga mungkin perlu memperingatkan siapa, saya nggak tahu persis siapa tadi. Oke, nah ketika tadi poin-poin salah satu penyidikan terlalu cepat, nota keberatan Ahok bukan keberatan yang dimaksud oleh KUHP, ini juga menjadi landasan dasar juga begitu ya Pak Aher ya. Iya. Dan ketika nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukum ditolak, Ahok dan juga kuasa hukumnya berhak untuk mengajukan hukum lanjutan begitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu cara untuk kuasa hukum dan juga Ahok mengajukan kemenangan pada sidang berikutnya begitu? Pada pemeriksaan saksi? Enggak, itu belum. Besok itu kan diperiksa dulu saksi. Pemeriksaan tahap besok itu adalah tahap pembuktian sebetulnya. Yang kemarin itu masih tahap dakwaan. Ada eksepsi, kemudian ada putusan setelah, kemudian kita masuk kepada tahap pembuktian. Pembuktian ini selalu diberikan pertama kali kepada yang mendakwa. Pihak pertama yang mendakwa dalam ini adalah jaksa penuntut umum. Hakim menolak nota keberatan Ahok dan kuasa hukum. Selanjutnya sidang akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian pada 3 Januari 2017 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12. Saudara ya, perhatikan ya, tidak perlu dikomentari. Kami ulangi, 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDN garis datar 147 garing JKT.UT garing 12 garing 2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537 Pit B garing 2016 garing PN.JKT.UT atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami Wiarso Budi Sanjarto SHM selaku Ketua Majelis, Jupriyadi SHM Abdul Rosad SH, Yosef P. Rantok 6 SH, dan Iwayan Wiryana SH masing-masing selaku hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2016
oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hajar Erni SH, Yose Prion SH, dan... Ya pemirsa, untuk membahas kasus mengawal sidang Ahok, ini sudah hadir pengamat hukum, ada Pak Ahyar Salmi di sini bersama saya. Dan Pak Salmi, tadi kita sudah melihat bahwa putusan dari Majelis Hakim sudah diputuskan lewat jam 10.05 bahwa menolak nota keberatan Ahok dan juga kuasa hukumnya. Tadi pada saat kuasa hukum sempat Majelis Hakim sempat menolak, bahkan sempat memperingatkan terdakwa. Itu ada itikat seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya, ini kan yang mengikat itu adalah keputusan pengadilan. Ya. Itu mengikat. Tadi kalau diputuskan perkara lanjut, artinya kan memang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, eksepsi atau keberatan yang